kita ngopi dulu. Ngopi. Nyoklat. Nyopi. Tuh, Ngopi kita kan tuh. udah ada tekad yang sama. Oh, obat stres. Tapi kalau kopi itu Mas membuat mood jadi baik. Oh. Kalau itu menghilangkan stres. Kalau ini mood jadi baik kalau kopi kita. Yang disebut mood booster tuh ya. Iya, Moodnya bagus, tetap stres. Cuma dong ya. Oh, kopinya Ya. kita baik tuh. Masukin ke sini. dia stres, nggak ada moodnya. Ya kayak dia tidur baik. Ya Allah ya Robi. Jadi, Apa nikmatnya hidup hari ini? iya. Sudah umum lumrah kalau orang punya kepenuhan pikiran sesak gitu, dia berada dalam ruangan yang rada bersampah lah gitu ya, sampah. Maksudnya sampah pikiran. Terkait dengan apa? Kalau orang susah jelas dong, kesulitan ekonomi, ya kan? Itu yang paling menggejala umum lah. Tapi ini susahnya justru karena dia dianggap ekonominya bagus, menurut umum lah. Tapi begitu banyak si A minta dibantu, tetangga ini minta dibantu, sampai ngurus yatim piatu, ngurusnya direct gitu, langsung, bukan ngurus kita ke panti asuhan, bukan, ngurus langsung. Kemudian juga saudaranya silih berganti. Saya hitung tadi ada 20 lebih itu terceritakan gitu. Nah, ini dari yang mulai jutaan sampai yang cuma ratusan gitu tuh. Dia bilang bingung harus gimana ya. Ya tunda aja. Enggak bisa soalnya seminggu tuh 3 kali harus beli obat yang nilainya tertentu, harus itu nggak bisa. Kalau enggak ada kebahayaan yang luar biasa kaitannya dengan inilah, misalkan obat untuk mempertahankan kehidupan, misalkan untuk mempertahankan tanda-tanda hidup, oksigen kah atau apalah, saya kurang paham. Standar hidup lah. Ya, tapi itu betapa lelahnya. Akhirnya apa? Materi yang pagi ini kita mau bahas ini, siapa tahu bisa melegakan hati. Saya baca ini lega. Jadi kaitan nama ini saya potong dulu, Kang Ustadz ini. Ya, saya sampaikan sabar kepada rekan kita Teni Falanggasa dengan Mas Eka ya? Eka Purnama. Eka ya. Purnama ya. Nah, ayahanda ini lagi kondisi yang sakit, yang rumah sakit pun juga sepertinya angkat tangan, sehingga beliau dibawa ke rumah. Ya, kami sampaikan sabar gitu, sabar. Kemudian untuk Mas Temi, Kang Temi juga sama begitu, ibunya kemarin apa masuk rumah atau tadi beliau telepon saya ya, menyampaikan Bunda masuk rumah sakit lagi. Ya, kami sampaikan sabar aja ya. Ya Kang Ustadz, itu aja, mohon doanya lah untuk ibunda rekan kita. Ya, kita doakan kepada yang tengah sakit, terutama 2 sahabat kita, Mas Temi dan Mas Eka. Mudah-mudahan kedua orang tua beliau dari keduanya ini mendapatkan kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan efek berkepanjangan. La ba'sa tuhurun insyaallah. Rabbanas idhibil bash ishfi anta syafi la syifaan syifauka la yughadiru saqama. Itulah yang bisa kita harapkan, yang bisa kita panjatkan kepada Allah, karena kita memang hidup dalam keadaan lemah. Sekuat apapun ternyata memang harta tidak mampu menolong apabila takdir Allah datang, terutama dalam hal yang seperti ini. Nah, itulah semuanya menjadi sebuah ujian bagi kehidupan kita. Kita tidak pernah sepi dari ujian. Makanya kita kalau di kampus belakang ini suka lewat di depan kelas, kita ngobrol, tiba-tiba ada tulisan. Ngelihat tulisan itu kita langsung diem.
harap tenang, ada ujian. Ya, ya menenangkan diri, diam di rumah, berpikir bahwa ini semua dari Allah gitu. Pasrahkan saja. Ya hari ini pun juga saya nggak mood. Karena Dan stres ya macam-macam lah, beban pikiran macam-macam. Tapi ya kembali lagi tadi lebih baik saya diam gitu. Pasrah semua sama Allah, ya sudah itu aja yang bisa saya lakukan. Mas, kalau nyoklat itu bukan karena di sini Mas, tapi ya balik lagi seperti yang selalu kita sampaikan, bahwa ini adalah rezeki Anda gitu aja. Bukan karena kopi cangkir menyediakan buat Anda, cuman Allah memberikan rezeki untuk Anda. Ya. Ya nyoklatnya ke seberang Milo gitu. Ya. Nah, berarti kan ya yang beruntung adalah yang sana gitu kan. Iya benar-benar. Karena mesti repot Mas. Terserah lah. Nambahin mumet kalau ngomong sama dia. Iya makanya jangan serius. Kayak Rocky Gerung kan sama Gus Dur tuh ya, pas Natal tuh. Bung Rocky, selamat Natal ya. Lalu kata Bung Rocky-nya, Gus Dur, jangan ngucapin selamat Natal ke saya beragamanya nggak serius. Kata Gus Durnya, saya juga ngomongnya bercanda doang. Nggak serius ngucapin Natalnya. Jadi gitu. Kalau ngobrol sama dia jangan serius, biasa aja. Biasa. Apa kata deh, ya Allah. Saya juga sama. Kalau saya serius, dia dari dulu sudah hilang di Nyalindung. Dinyatakan hilang dan belum kembali. Ya, Kayak ya. kerusuhan yang kemarin tuh. Iya. Dari berapa yang hilang Mas? Yang ditangkepin 1.000 sekian apa 3.000 gitu tuh. Nah sekarang yang 2 yang belum kembali. Iya. Termasuk Mas Gun. Belum kembali. Tapi kemarin kan ada yang wah hilang, tahunya lagi jadi nelayan di Jawa Timur. Ya memang kalau dipikirin memang kehidupan yang kita jalani ini kan ujian tadi barusan. Jadi mohon tenang, kehidupan ini ujian. Ada yang diuji dengan kehilangan harta, bangkrut, kehilangan istri aja macam-macam. Ada karena meninggal, ada karena minta cerai, Ada karena diceraikan, ada karena diculik, dilepehin. Ada yang diculik, ya ada juga. Ya. Oh, yang diculik ada Mas? Oh ada. Kayak Rahma Sinta ya, serem ya. Terus ada yang diuji dengan penantian. Coba kita lihat, ada yang diuji dengan penantian. Saya yang paling serem, kalau yang kemarin teman-teman atau orang yang kita tahu lah ya, di penjara, apalagi penjaranya penjara tikus yang cukup dengan satu ruangan tuh. Ya, itu dalam penantian, sampai saya dengar tuh kalau sudah dalam keadaan level stres tinggi, kepalanya dibentur-benturin ke tembok tuh. Gitu. Ya itu kan dalam penantian. Kalaupun dia sudah di sel bebas gitu, maksudnya di sel umum gitu deh, dia kan ingin segera menanti waktu pembebasan gitu. Kapan dapat amnesti, kapan dapat gerasi atau dapat pengurangan lainnya. Lalu ada lagi yang diuji dengan cinta yang belum halal. Calonnya sudah ada. Gua sih kagak ada. Oh, ada haram semua ya? Haram semua. Belum halal. udah di jurang nih, gitu kan. Ganti topik. Ganti topik. Kamu Ustadz mancing-mancing sih. Cinta yang belum halal. Ada pula yang diuji dalam kesendirian. Iya kan? Iya. Diuji dalam kesendirian. Mas sendiri nggak? Saya tidak merasa lagi diuji itu. Tidak. Ada ibu saya betul. di rumah. Oh, enggak, maksudnya kesendirian, nggak punya pasangan hidup, nggak punya istri gitu tuh. Nggak masalah. Nggak masalah ya, Bu. Bukan ujian sama sekali. Mas ketawanya kayak dipaksain. Karena dia hidupnya sudah mandiri. Dia sangat mandiri. Mandi sendiri lah. Kalau saya tuh yang tadi menyitir katanya Mas Gun, bahwa ya sudah, kita jalani aja, kita yakini saja bahwa itu adalah semua dari Allah. Sebetulnya semua ujian itu jawabannya kan hanya 2, sabar dan sholat. Hanya dinamika sabar gimana gitu kan. Saya kadang-kadang yakin dah, dari perjalanan ujian yang belakangan ini saya jalani, saya hadapi, ya itu adalah menunjukkan
ketidakmampuan kita sebagai makhluk, bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah. Banyak hal-hal yang di luar Nurul, ternyata jawabannya dari Allah itu mudah gitu kan. Tapi Nurul kita nggak ke sana. Jawabannya, oh ternyata hanya begini saja ya. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh Allah, seperti orang yang tadinya katakanlah yang dalam perjalanan itu tidak suka pada saya, dalam saya menjalani ujian itu, Allah dengan serta-merta membalikan aja, tiba-tiba dia jadi support, jadi dan sebagainya. Ini kalau kembali ke awal ya, yang pernah kita bahas itu, bahwa semua milik Allah, sampai hati milik Allah, otak kita milik Allah, pikiran kita milik Allah. Yakin apa enggak dulu gitu. Nah, ketika ini saya lagi merenung nih di rumah beberapa hari terakhir ini, kondisinya gimana, cepet ya Allah gimana. Hal-hal yang bisa saya lakukan selama ini itu tidak bisa saya lakukan gitu kan, untuk membuat masalah ini menjadi selesai gitu. Aku biasanya bisa nih, kok aku nggak bisa ya Allah gini kan. Nah di situ saya hanya berpikir, ya Allah nih berikanlah jalan gitu. Ya melalui pikiran kita, melihat hati kita gitu, sehingga saya bisa memecahkan masalah itu gitu. Karena yang selama ini saya lakukan itu tidak bisa gitu, padahal itu hal yang mudah sebenarnya. Tapi entah mengapa ada yang ngerem, ya Allah, mungkin Allah belum izinkan gini. Iya, minta jalan ya Allah gitu kan. Saya tidak mau memaksakan diri itu harus dilakukan, ini pasti direm sama Allah nih, jangan melakukan hal itu. Ya itu Mas, tadi kalau saya bukan definisikan ya, hipotesa lah, bahwa banyak manusia itu ketika diberikan ujian, yang dibesarkan itu adalah ikhtiar. Ada satu masalah, wah itu kata Mas tadi, saya biasanya ikhtiar gini selesai nih, nggak jadi. Coba yang ini nggak jadi, ini nggak jadi. Bukan nggak jadi Mas, nggak bisa. Iya, jadi nggak jadi. Iya bisa. Lanjut. Kalau nggak bisa kan berarti udah pernah dicoba kan? Ini nggak bisa nyoba, nggak bisa. Iya, nggak bisa, semua nggak bisa. Itu adalah ikhtiar. Nah, padahal kita tuh suka lupa. Yang kepada yang memberikan soal dan kepada yang memberikan jawaban. Jadi ini yang lebih digedein. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat. Sholat itu kan doa, ya kan. Jadi ininya yang digedein gitu kan. Karena ujian ini tuh tujuannya adalah supaya kita merasa sebagai makhluk tidak berdaya, membuat kita lebih bertakwa dan menebalkan keimanan. Itu kan yang sebenarnya yang Allah mau. Allah tuh mau semakin kita bergantung padanya, semakin Allah tuh sayang pada kita kan gitu. Ujian itu kan selalu ujungnya dua, mau dibikin dosa, mau dibikin pahala gitu. Kalau kita menyadari, melewati tadi, berawal dari harap tenang, sedang ada ujian gitu ya, itu sebetulnya untuk memposisikan kita tenang, itu tenang dalam ikhtiar, karena ketenangan itu menghasilkan suatu pikiran, suatu formula-formula berpikir dan cara-cara yang beradab, yang memenuhi kuantifikasi dan kualifikasi dari sisi akidahnya benar, memenuhi tadi adab-adab ibadah, dan juga memenuhi ruang-ruang akhlak yang terjaga. Kita sudah mengetahui harap tenang ada ujian, tapi yang lebih penting adalah pada saat kita sedang diuji itu, selama ujian itu selesai atau tidak selesai, dikasih tahu oleh sebuah pengumuman, yang sudah selesai segera pulang, atau yang sudah selesai ujian boleh pulang. Ini sebetulnya yang paling berat. Kalau kita mengerti itu kalimat, yang sudah selesai ujian boleh pulang, artinya pulang itu dengan membawa hasil ujiannya sudah kita kerjakan, yakin berdasarkan aturan, berdasarkan dasar-dasar jawaban yang bisa diterima. Jawabannya bener lah, nilainya tuh B paling tidak tuh, jangan D gitu kan, atau apalagi E gitu.
Ya B A gitu. 80 90 80 supaya 90. IPK-nya dekat ke 4 gitu. Nah itu kalau bisa. Habis ujian nggak mau pulang gimana deh? Kan ujian boleh pulang. Aku nggak mau pulang dulu. Dipaksa. Kata Allah, apabila engkau bersembunyi membuat benteng yang tinggi untuk melindungi agar kamu tidak pulang. didatangi, iya, agar tidak pulang, aku akan datangi tembok-tembok tinggi dan aku paksa engkau pulang. Iya. Sakitnya 2 kali, Mas. Ujian yang terberat adalah ujian harta. Kalau orang yang nggak banyak hartanya, tiap hari dirundung kesulitan, itu dia memandang dunia, nggak ada yang diberatin. Coba bayangin kalau kita punya istri yang cantik jelita, harta berlimpah, yang keren-keren anaknya, jadi tokoh-tokoh terpandang, dipuja-puji di sekeliling, cucu yang lucu-lucu, kita pengen ninggalin mereka menuju kuburan. Alam kubur kan sayang, berat. Jadi berbahagialah kalau yang Nggak punya istri. yang tidak punya istri. Bukan. Sengsara mah jangan. Itu hukum dasar kalau mau jadi ini. Ini suka ngejebak nih. Bahaya suka ngejebak nih. Ketika ujian belum selesai, sudah fokus pada ketenangan untuk berikhtiar sesuai petunjuk, sesuai dengan alat transportasi taubat namanya. Bertaubatlah, masih punya waktu. Fokus pada lembar jawaban yang kita isi. Udah jangan mikirin yang lain-lain. Jangan dipalingkan oleh tadi gemerlap dunia atau dipalingkan oleh kesusahan. Bahkan dengan alasan atas nama kesusahan kita meninggalkan doa, meninggalkan sabar. Harap tenang, kita sedang diuji. Kerjakan lembar jawaban kita sendiri dengan baik. Dengan apa? Dengan ayat-ayat iman. Kita tenang, pasrah, dan jangan sampai berhenti berusaha. Kalau tadi, kok kayaknya saya susah banget, minta kekuatan ke Allah. Sebagaimana tadi yang saya dapat kisah pagi tadi, bingungnya karena harus bagi-bagiin uang, ya biar banyak juga. Kalau yang mintanya banyak, bingung. Belum lagi udah ngasih terus dicela. Ujiannya Itu udah ngasih tapi nabok gitu, ditabok kan nggak enak lagi tuh. Harus apa lagi, mau nggak mau. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Wa ahsanu amala, bukan aksaru amala. Karena pengertian ahsan itu harus dengan tadi sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu harus punya ilmu. Bagaimana cara ilmu sholat? Bagaimana cara ilmu sabar? Karena untuk doa pasti berkait dengan hal lainnya. Doa tidak akan diterima kalau kita pelaku maksiat. Tidak mungkin diterima. Ya kan? Harus taubat dulu. Kemudian doa juga ada adabnya. Itu butuh ilmu. Sholat ada caranya, ada ilmunya. Makanya hanya Allah yang mampu mengubah kekacauan kehidupan kita itu menjadi sebuah pesan bahwa ujian yang kita hadapi sekarang nanti bersaksi dan kita akan menjadi pemenangnya atas ujian ini. Kita benar ngerjain soalnya. Tadi saya coba pertajam sedikit. Al-Fudha'il bin Iyad, beliau menyatakan tentang ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Itu artinya yang paling ikhlas dalam menjalani ujian dan yang paling sesuai dengan sunnah. Kenapa? Kalau ikhlas saja tapi tidak sesuai sunnah, jelas tertolak itu ujian itu. Oh, jawabannya ini salah ini, nggak bisa, ya kan? Atau dia sesuai sunnah tapi dia sum'ah, pengen didengar orang, tidak ikhlas, ria, tertolak juga. Kemudian jangan sampailah ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani ujian ini, seperti yang Allah katakan, qul hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah katakan di sini, katakanlah Muhammad, maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, banyak amalnya, hebat sabarnya di mata manusia, sabar dia, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayati, kata Allah,
sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jawabannya hati-hati, tapi salah. Kenapa? Ngambil pengetahuan dari sumber yang salah. Seperti itu. Contekannya salah. Contekannya salah. Harusnya sunnah Sunnah. diperiksa di situ.